Suatu hari, terlihat seorang yang bernama Jean-Baptiste Grenouille. Ia adalah anak yatim piatu yang terlahir di jalanan kumuh di kota Paris. Dia tidak mahir berbicara sehingga semua orang menjauhinya, tapi dia dianugerahi indera penciuman yang luar biasa. Sayangnya, dia dijual ke sebuah pabrik kulit yang bau, sehingga dia sangat tersiksa dengan aroma yang harus dihirupnya setiap hari. 5 years. But Jean-Baptiste. Nah, ketika Green sedang mengantarkan pesanan kulit ke kota, Green mengenal cairan wangi yang bernama parfum. Racikan seorang ahli parfum terkenal di Paris yang bernama Giuseppe Baldin. Dia sangat menyukai wangian parfum dan berusaha keras untuk menemukan materi apa saja yang telah membuat parfum tersebut menjadi wangi. Ketika ia sedang sibuk mencari aroma yang mungkin saja berada di antara campuran parfum itu, tiba-tiba ia mencium sebuah aroma yang sangat wangi yang belum pernah diciumnya sebelumnya. Dan ternyata aroma wangi yang diciumnya itu berasal dari seorang gadis penjual buah yang sedang berjalan beberapa meter di depannya. Karena gadis itu miskin, jadi tidak mungkin dia mengenakan parfum. Pasti aroma wangi yang diciumnya itu berasal dari aroma tubuhnya. Green yang penasaran akan bau yang ia cium, ia mengikuti wanita itu. Hingga wanita itu berbalik menawarkan Green buah-buahan. Tapi bukannya membeli buah tersebut, malahan Green mencium tangannya. Sehingga wanita itu ketakutan dan berlari. Green yang penasaran sama gadis itu, ia pun tetap mengikutinya. Ia mendekat secara diam-diam sambil mencium bau aroma tubuhnya. Hingga gadis itu kaget melihat Green. Ia langsung berteriak. Nah, dikarenakan Green takut diketahui orang, ia pun menutup mulutnya. Tapi ia malah menutup hidung gadis tersebut, hingga menyebabkan gadis itu meninggal. Ia pun langsung buka pakaian dan mencium semua aroma tubuhnya. Malam harinya, ia disuruh majikannya untuk pergi mengantarkan kulit ke rumah Malisani, di mana Malisani waktu muda dulunya orang yang sangat terkenal dalam pembuatan parfum. Tapi sekarang toko parfum Malisani sudah tidak laku lagi seperti dulu. Ketika Green masuk ke laboratorium parfum Malisani, Green terheran-heran begitu banyak bahan parfum yang ada di lab Malisani. Dan Green pun menawarkan Malisani untuk membuatkan ia parfum yang lagi terkenal saat itu. Sedangkan Malisani tidak mempercayai Green yang bisa meracik parfum tersebut. Tapi ia berusaha meyakinkan Malisani bahwa dirinya bisa meracikan parfum yang sangat bagus. Hingga Malisani pun mengizinkan Green. Melihat Green yang begitu ceroboh dalam meracik parfum, Malisani pun menyuruh Green untuk berhenti. Nah, saat Green sudah suruh berhenti, parfumnya sudah jadi. Dan Malisani mencoba bau parfum yang ia racik oleh Green. Hingga membuat Malisani terdiam. Ternyata seorang Green bisa membuat parfum yang begitu wangi. Lalu Green pun menawarkan Malisani untuk membuatkannya racikan parfum yang sangat bagus. Dan Green pun membuatkannya. Setelah selesai, Malisani pun menyuruh Green pulang dikarenakan malu terhadap keahlian penciuman seorang Green. Setelah Green sudah keluar, Malisani pun mencoba mencium parfumnya. Tanpa diduga-duga, ketika ia mencium parfum itu, ia merasakan seperti berada di surga. Esok harinya, Malisani mempekerjakan Green di tokonya, dan Malisani pun memberikan Green kebebasan untuk melakukan percobaan menangkap bau, seperti keinginan Green. Ia pun melakukan percobaan dengan memasak besi dan kucing. Karena Malisani tahu apa yang Green lakukan, ia pun marah-marah pada Green dan memberitahukan bahwa dia tidak bisa menangkap bau. Akhirnya, Green pun pingsan dan sakit. Nah, karena Green sakit dan sekarat, Malisani pun memberitahukan Green cara mempertahankan bau. Dan akhirnya Green pun sembuh. Malisani pun menyuruh Green pergi ke kota Grasse untuk mencari ilmu. Dikarenakan kota Grasse terkenal pembuat parfum terbaik di dunia. Lalu ia pun memberikan Malisani 100 resep parfumnya. Pagi harinya Green berangkat ke kota Grasse, sedangkan Malisani yang sangat senang karena telah mendapatkan resep parfum terbaik dari Green, ia pun kemudian pergi tidur. Hingga ia tidak pernah terbangun lagi, alias koit.
Ketika Green sampai di kota Geras, ia pun melihat gadis yang begitu cantik yang bernama Laura. Dikarenakan rasa penasarannya sama gadis tersebut, ia masuk ke rumahnya secara diam-diam melalui dinding dan mengamatinya. Pagi harinya, Green membunuh seorang gadis pegawai kebun bunga tempat ia bekerja, lalu memasukkan gadis tersebut ke tabung tempat penyaringan sari bunga. Dengan alat itu, Green mencoba melakukan eksperimen untuk mempertahankan bau. Tiba-tiba datang seorang wanita membawa bahan pesanan bosnya. Saat Green menurunkan bahan tersebut, ia pun penasaran apa yang dilakukan Green di ruangan tempat percobaan Green. Dan wanita itu pun masuk ke dalam untuk mengeceknya. Nah, hampir saja wanita itu dibunuh oleh Green. Beruntungnya, bosnya datang, sehingga wanita itu tidak jadi membuka tabung mayatnya. If you say so. Malam harinya, Green pergi ke tempat pelacuran. Ia membeli seorang wanita yang bersedia menjadi bahan percobaannya. Lalu wanita itu pun membuka pakaian. Ia pun melingolesi tubuh wanita itu menggunakan lemak hewan. Nah, saat Green mengeluarkan peralatannya yang agak berbentuk pisau hingga wanita itu takut dan ingin kabur. Tapi Green langsung membunuhnya. Malam harinya, keluarga Laura pergi ke sebuah acara. Di sana, Green mencoba menculik Laura lalu membunuhnya. Tapi rencana Green pada malam itu gagal. Hari demi hari berlalu, setiap malam Green menculik satu persatu wanita yang ada di kota Geras. Dikarenakan ayah Laura adalah orang yang penting di kota Geras, ia pun mengumpulkan massa dan memberitahukan bahwa seorang gadis tidak boleh keluar pada malam hari. Hingga orang-orang di kota Geras mulai memperketat penjagaan. Whatever it is. Nah, karena satu botol parfum lagi yang belum jadi, ia yang dari dulu mengincar Laura tapi belum ada kesempatan, dan pada malam harinya, ayahnya Laura bermimpi bahwa Green menculik Laura. Kemudian ayahnya Laura terbangun dan langsung berlari menuju kamar Laura. Tapi Laura masih hidup, dan Green yang tadinya mau menculik Laura, ia kabur melalui jendela. Esok harinya, ayah Laura membawa Laura pergi meninggalkan kota Geras untuk menghindari penculikan yang dilakukan oleh Green. Dan Green pun terbangun dari tidurnya. Ia sadar bahwa Laura dibawa pergi oleh ayahnya. Ia pun langsung bergegas mengejar Laura. I saw them with my own eyes. Why do you want to know? Karena Green pergi mengejar Laura, atasannya pun mencarinya. Secara tidak sengaja, ada seekor anjing yang mencium bau mayat yang dikubur oleh Green di ruangannya. Atasannya pun melihat mayat yang dikubur oleh Green. Green yang mengejar Laura dengan berjalan kaki, dikarenakan ketajaman penciuman seorang Green, ia bisa mencium baunya Laura. Sedangkan Laura, ia sampai di suatu pedesaan dan bermalam di sana bersama ayahnya. Dan malam harinya, Green sampai di desa tempat ayahnya Laura menginap. Dan Green pun mencoba mencari kamar yang ditempati oleh Laura. Akhirnya, Green pun menemukan Laura yang sedang tidur. Tanpa pikir panjang, ia langsung membunuhnya. Pagi harinya, ayahnya Laura memeriksa kamarnya. Dia pun menemukan anaknya sudah meninggal. Sedangkan Green, ia langsung meracik parfum terakhirnya, hingga parfum yang ia dambakan selesai. Tapi pada saat itu juga, Green tertangkap oleh ayahnya Laura. On your feet! Akhirnya Green pun dibawa kembali ke kota Geras untuk dieksekusi, sedangkan semua orang sudah berkumpul untuk menyaksikan. Nah, ketika ia akan dibawa ke tempat pengadilan, ia menggunakan parfumnya. Dikarenakan efek dari parfum, ia pun diberikan pakaian dan dibawa menggunakan kendaraan mewah bagaikan raja. Ketika ia sudah sampai di tempat eksekusi, ia yang baru turun dari kereta membuat orang-orang yang di dekatnya Green terhipnotis oleh parfum yang ia gunakan. Hingga tukang eksekusinya terhipnotis. Kemudian, ia mengeluarkan parfumnya dan mulai menyebarkan bau parfum tersebut menggunakan kain. Hingga membuat pendeta serta orang-orang di sana terhipnotis. Dan tanpa diduga-duga, orang-orang di sana melakukan terapi semangko bersama. Kalau bahasa kerennya itu ya party eo-eo.
Ketika Green sudah pergi, efek parfumnya pun hilang, hingga membuat semua orang mulai sadar. Nah, dikarenakan mereka semua malu atas apa yang mereka lakukan tanpa sadar, mereka semua pun mencari kambing hitam. Lalu, para petinggi menyuruh polisi untuk menangkap bosnya Green, sedangkan Dominic Roth yang tidak mau mengaku hingga ia tidak tahan lagi disiksa. Ia pun mengaku dan langsung dieksekusi, dan kasus pun ditutup. Slave the whole world if he so chose. Green pun kembali ke Paris sedangkan parfumnya masih banyak yang tersisa. Dengan parfum tersebut, ia bisa berkuasa atau menjadi Tuhan di bumi, dikarenakan tidak ada seorang manusia yang mampu menahan keharuman parfumnya. Around 11 o'clock at night, it drew him back to the place where Nah, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh parfum itu. Parfum itu tidak bisa mengubahnya atau merasakan cinta atau dicintai. Akhirnya, Green pun sampai di kota Paris. Lalu ia pun menumpahkan semua parfum tersebut ke dirinya, hingga orang-orang yang ada di sana terhipnotis olehnya. Ia pun membiarkan dirinya digerogoti dan dimakan oleh orang-orang di sana sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun. Dalam sekejap, ia menghilang dari muka bumi. disappeared from the face of the lives. They believed that they had done something.